Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi dengan saya Nalisa Fadila dari Prodi Pendidikan Biologi Latan Samasiro semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji protein atau koagulasi pada protein. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan terdapatnya endapan tetap dalam protein yang bisa dilakukan dengan penambahan asam atau pemanasan yang mengakibatkan terjadi koagulasi. Bahan yang harus disediakan yaitu susu sapi, susu kedelai, ada kecap, lalu minyak kelapa, lalu kuning telur, lalu putih telur, dan yang terakhir ada larutan gula. Langkah selanjutnya yaitu di sini ada susu sapi, kita campurkan dengan 2 tetes asam cuka. Kita lihat perubahannya. Yang selanjutnya ada susu kedelai, kita campurkan 2 tetes asam cuka juga. Yang selanjutnya ada kecap, kita campurkan 2 tetes asam cuka. Yang selanjutnya minyak kelapa, campurkan 2 tetes asam cuka. Kita aduk. Yang selanjutnya kuning telur, kita campurkan 2 tetes asam cuka. Lalu putih telur, campurkan 2 tetes asam cuka. Kita aduk. Dan yang terakhir, kita campurkan 2 tetes asam cuka pada larutan gula. Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang mengendap atau mengandung protein yaitu hanya susu kedelai, dan sisanya tidak mengandung protein, dan tidak adanya terjadi perubahan pengendapan dan penggumpalan, yaitu yang terdiri dari susu sapi, minyak kelapa, kecap, larutan gula, kuning telur, dan putih telur. Nah, yang selanjutnya kita ujikan koagulasi berlebihan atau memasukkan 20 tetes pada sampel-sampel. Di sini ada susu sapi, kita campurkan
20 tetes asam cuka, kita aduk sampai merata. Lalu di sini ada susu kedelai. Kita campurkan 20 tetes asam cuka. Sama kita aduk-aduk supaya merata. Lalu yang selanjutnya ada kecap. Kita campurkan 20 tetes asam cuka. Lalu sama seperti sampel sebelumnya, kita aduk-aduk sampai merata. Lalu yang selanjutnya ada minyak kelapa. Kita campurkan 20 tetes asam cuka pada minyak kelapa. Kita aduk-aduk sampai merata. Lalu yang selanjutnya kuning telur. Kita campurkan 20 tetes asam cuka. Kita aduk-aduk sampai merata. Di sini pengaduknya tiap sampel satu pengaduk ya, supaya hasilnya lebih bagus. Lalu ada putih telur, sama campurkan 20 tetes asam cuka. Kita aduk-aduk. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu di sini ada larutan gula, campurkan 20 tetes asam cuka. Aduk-aduk sampai merata. Kita lihat apa yang terjadi pada sampel-sampel ini. Ini adalah hasil bahan yang mengendap, yaitu terdiri dari susu sapi dan kecap. Artinya ia mengandung protein. Dan ini hasil yang menggumpal, yaitu terdiri dari putih telur, susu kedelai, dan kuning telur. Artinya dia mengandung protein atau terkoagulasi. Dan inilah hasil yang tidak mengandung protein atau tidak mengalami perubahan penggumpalan atau pengendapan, yaitu terdiri dari larutan gula dan minyak kelapa. Nah, bahan yang digunakan pada uji koagulasi pemanasan yaitu terdiri dari susu sapi, susu kedelai, lalu ada kecap, lalu ada minyak kelapa, lalu ada kuning telur.
yang selanjutnya putih telur, dan yang terakhir ada larutan gula. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam panci yang sudah mengalami air mendidih. Kita tunggu sampai 7 menit. Kita lihat apa yang terjadi dan apa hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari uji pemanasan koagulasi pada protein, yaitu yang terjadi penggumpalan, yaitu putih telur dan kuning telur. Artinya bahwa ia mengandung protein. Dan ini adalah hasil pengendapan pada uji koagulasi pada protein pemanasan, yaitu susu sapi dan kecap. Artinya ia mengandung protein juga. Dan ini adalah hasil yang tidak mengalami penggumpalan dan pengendapan, artinya ia tidak mengandung protein. Di sini seharusnya susu kedelai itu mengandung protein ya. Tetapi ketika sudah diujikan dengan pemanasan koagulasi, dia tidak berubah atau tidak mengandung protein dan tidak terjadi penggumpalan dan pengendapan. Mungkin yang saya beli kemasan ini kurang susu proteinnya, sehingga dia tidak berubah. Baik, mungkin itu saja video hasil dari uji praktikum protein atau koagulasi pada protein. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Narisa Padilla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.